Ini kan lebih dari khotbah ini, pengalaman hidup ini. Siap. Apa yang kemudian Lai temukan, ya kita tidak salah berdiri di podium, berdiri di mimbar, tapi mimbar yang sesungguhnya itu kan teladan hidup kita. Ya, betul, betul. Nah, justru pengalaman saya mendonorkan hati ke anak kami, Baby Karen, menurut saya justru itu adalah khotbah Tuhan bagi saya. Sehingga saya bisa mendengar suara Tuhan dari pengalaman itu, saya bisa menikmati kebaikan Tuhan dari pengalaman itu. Immanuel. Sahabat Suara Tapian, saat ini saya beruntung berjumpa dengan seorang pendeta yang hebat menurut saya. Pendeta muda, kebetulan satu kampung dengan saya dari Kabupaten Humbang Hasudutan. Kami hanya dibedakan satu kecamatan. Saya di Dulok Sanggulnya dan dia di Kecamatan Polung. Dia saya sebut hebat karena dulu pernah saya ikuti perjalanan hidupnya. Selulus dari sekolah tinggi teologi, dia sempat jadi wartawan dan kemudian memilih jadi pendeta dan merintis gereja di Balikpapan. Berangkat bersama istri memulai karir pelayan Tuhan dan banyak perjalanan hidup yang membuat dia punya inspirasi bagi banyak orang. Salah satu yang bisa menarik untuk publik, pengalaman dia, perjuangan dia, dan dia menyebut diri pejuang hati. Dia memperjuangkan putrinya Karen yang diagnosa dokter harus dicangkok di hatinya. Kita akan berbincang dengan pendeta Andreas Sinaga. Horas, Le. Horas, shalom. Bagaimana kabar, Le? Puji Tuhan. Senang berjumpa dengan Le. Amin. Saya nanti akan tanya pengalaman seorang ayah memperjuangkan hati putrinya yang lain mendonorkan hati ke Karen, putri kedua ya? Iya, putri kedua. Ya, sebelum ke situ, saya mau tanya Lai jadi pendeta dulu karena memang orang tua atau apa? Ceritakan latar belakang keluarga sedikit dari kampung halaman Humbang Hasudutan. Iya. Jadi saya lahir di Dulok Sanggul, tepatnya di Polung, di Syria Ria. Saya tahu itu kampung itu karena pernah kampung itu pejuang ibu-ibu ya. Iya, mungkin betul. Kita tidak banyak tahu itu. Saya pernah dengar itu. Iya. Oke. Silakan. Tepatnya di Buhit dan puji Tuhan kalau sekarang kampung itu sudah sangat maju ya. Iya. Dan tahun 2004 saya diberangkatkan ke Jakarta. Iya. Sebenarnya tujuannya supaya menjadi anggota polisi. Oh, ambil polisi. Polisi dulu ya? Iya. Oke. Dan saya mendaftar 1 kali, 2 kali, tetapi waktu itu KTP saya dirubah menjadi agama lain gitu ya. Akhirnya secara administrasi saya sendiri yang mengundurkan diri gitu. Nah, jadi itu awal saya ada di Jakarta tahun 2004. Oke. Lalu saya sempat kuliah di Presiden University Di Cikarang? Oke. Mendapat beasiswa dari Pak SBY waktu itu baru 3 bulan menjabat sebagai presiden. Iya. Lalu menyerahkan beasiswa full scholarship untuk saya dan beberapa orang lainnya. Iya. Dan kami kuliah waktu itu di Presiden University di Jababeka Cikarang, Lemah Abang tepatnya. Saya tidak menyelesaikan baru semester awal. Iya. Saya sudah keluar dari sana. Oke. Oleh karena karakter saya masih karakter kampung, suka begaduh dan juga bergaulnya masih bergaul bebas. Iya. Begitu. Itu awal saya di Jakarta dan lalu terpecut kuliah di STT apa?
Sekeluarnya saya dari Presiden University oleh karena tanda kutip gagal ya. Ya. Maka saya sempat bekerja di sebuah hotel di Jakarta Barat, Hotel Ciputra. Lalu setahun saya kerja di sana. Di sanalah saya rajin ke gereja lah itu. Di hotel itu. Hotel itu. Ada kalau saya nggak salah hitung 5 atau 6 gereja. Iya, salah satunya Macam-macam. GBI Rem Salah ya. satu GBI Rem ya. Oke. Terus, Oke. Jadi sembari kerja saya diam-diam ikut ibadah gitu. Entah itu ibadah tengah minggu atau Ya. ibadah hari Minggu. Nah, waktu itu ada selebaran. Selebaran sekolah teologi ya. Yang saya nemukan selebarannya STT Tiberias. Oke. Lalu saya ambil, saya mendaftarkan diri. Oke. Di waktu yang sama saya mendaftar juga ke STT Proklamasi. Nah, tapi karena jawaban lebih dahulu di STT Tiberias, maka saya ambil yang STT Tiberias. Saya dengar orang tua HKBP ya. Iya betul, HKBP. Dan ibu Porhangir. Iya, 3 periode. Ya. Mama sampai hari ini Dan guru aktif. agama ya. Iya, guru agama di sekolah, PNS tentunya, Ya. SD. Lalu juga mama saya itu juga adalah seorang Porhangir 3 periode di HKBP Buhit, Perdamaian Buhit namanya. Sampai sekarang juga masih melayani sebagai pianis di HKBP. Kita sama-sama berlatar belakang HKBP lah. Iya. Saya justru pernah meninggalkan HKBP, tapi sekarang jadi jemaat HKBP lagi. Oh, Oke, gitu. teruskan lah. Lalu selesai kuliah, sempat saya tahu lah wartawan di Iya. satu media Kristiani. Iya. Ceritakanlah itu. Saya cukup gemar menulis, Ya. mulai daripada menulis, sudah belajar menulis dari tugas-tugas kampus, Ya, ya kan? kuliah. Dan juga tugas-tugas kuliah dan juga belajar menulis dari dosen saya waktu itu namanya Dr. Karel Sotivater. Karel sangat Sotivater, almarhum. terkenal. Di salah satu majalah, ya saya sebutlah, teman saya punya Gaharu, dia Iya. punya rubrikasi situ ya. Iya betul, dan saya banyak belajar dari beliau. Saya mencoba menulis di majalah Dingding gitu ya, dan memasukkan tulisan-tulisan saya ke renungan-renungan. Waktu itu masih famous ya, Ya. renungan-renungan harian. Ya. Jadi dan tulisan saya ternyata diterima, Ya. gitu ya. Sehingga saya ketika ada satu yayasan atau perkumpulan membutuhkan seseorang untuk mengisi tanda kutip karyawan mereka yang kosong di bidang jurnalis, Ya. saya yang diminta dan saya bergabung di sana 1 tahun, ya, jadi wartawan. Panggilan yang kemudian jadi pendeta, ya sebenarnya linear, sebenarnya wartawan karena media Kristen ya. Iya. Tapi kemudian meninggalkan dunia jurnalis Iya. dan pergi merintis gereja di Balikpapan ya, Le? Balikpapan, ya. Ceritakan itu lah. Saya dengar juga sampai lain membangun gereja di sana. Iya betul. Jadi memang kisah saya menjadi wartawan itu juga memecut saya ya, memecut saya untuk memberitakan Injil lebih dalam lagi, Ya. lebih jauh lagi. Oleh karena itu sebenarnya saya berulang kali berusaha untuk tidak jadi pendeta. Berusaha untuk berulang kali untuk tidak jadi pendeta. Saya coba jadi wartawan, iya. Ya. Saya juga pernah kerja di Money Changer. Cepat. Iya, Money Changer. Sambil saya kuliah S2. Di STT Betel ya. Di situ seingat saya kita ketemu dengan waktu itu saya mendampingi pendeta almarhum Bikwan Sirait. Iya betul. Pimpinan saya waktu itu. Saya ketemu ada lagi. seminar, Pak. Iya, Ya, betul. Iya, iya. Nah, ketika itu saya mencoba untuk saya tidak jadi pendeta. Tetapi saya berusaha untuk survive di bidang saya. Tetap lari-larinya saya dipanggil khotbah juga. Saya dipanggil pelayanan juga gitu. Jadi sebelum saya menikah, saya sudah khotbah di keliling gereja-gereja di Jakarta. Entah itu gereja-gereja yang jumlahnya sedikit ataupun besar. Terlebih-lebih di anak-anak muda gitu, di kumpulan anak muda. Akhirnya setelah menikah, saya tanya istri saya, kita mau tinggal di mana? Diajak saya ke Batu Malang, saya tidak mau. Karena istri Karena dunia dulu kerja di yayasan di sana.
lulus dari I3 Batu Malang. Oke, STT juga ya. Ah, dia bergelut di bidang akademis juga. Ya. Nah, saya udah merasa tidak cocok dengan bidang itu. Lalu saya ajak dia ke Jakarta, dianya nggak bersedia dengan macetnya Jakarta. Lalu saya tanya, mau kemana kita? Dia bilang, saya punya saudara di Kalimantan, coba kita ke sana aja gitu. Akhirnya, singkat cerita, kami Ke Balikpapan. 4 hari setelah menikah, kami hijrah ke Balikpapan. Nah, gitu. Langsung ya. Langsung. Dan di situ merintis gereja. Iya. Sampai sekarang bisa membangun dengan berbagai jalan, banyak tangan yang membantu. Iya. Saya dengar sampai bisa membangun gereja. Iya, betul. Kami pikir kalau kami membuka gereja di sini, udah banyak gereja di Balikpapan. Iya. Akhirnya, apa segmen pelayanan kita? Saya anak muda, Ya. istri saya masih muda. Kami cari, yaitu kampus yang ada di sana. Lalu kami melayani anak-anak muda yang ngekos, yang dari daerah-daerah, kami layani mereka. Semampu kami beri yang terbaik untuk mereka. Iya. Dan ternyata mereka sangat loyal dengan kita, ya. Akhirnya jemaat bertumbuh sampai kita sewa hotel supaya bisa menampung ibadah dengan baik. Akhirnya pelayanan berkembang, diresmikan menjadi gereja. Tetapi apa daya, ya corona waktu itu ya. Iya. Di awal tahun 2000. Sempat di hotel Di hotel. Ya. Di 2 hotel kita waktu itu, Hotel Neo Balikpapan, Iya. sama di Hotel Menara Bahtera Balikpapan. Sesekali kita pakai hotel 76 di Balikpapan untuk ibadah tengah minggu. Iya. Karena waktu itu ada surat cinta dari jemaat. Ini menarik juga. Mereka, inti dari surat cinta ini berkata, kami rasa berat kalau ibadah di hotel, khusus untuk para pengerja ya. Ya. Karena latihannya cuma 1 jam gitu. Jadi nggak cukup gitu. Bagaimana kalau kita memiliki tempat sendiri? Ya. Ya, entah sewa ruko kah, tapi intinya permanen, kira-kira begitu. Yang dimana kita tidak dikejar-kejar untuk menggunakan tempat. Ya, dengan adanya surat cinta itu kami gumuli, kami doakan. Ya, singkat cerita, kami ditawarkan oleh saudara juga, masih keluarga. Iya. Keluarga ini berkata, di mana gerejanya, Amang Pendeta? Saya jawab, ya di hotel. Apa nggak punya niat bangun gereja sendiri? Saya bilang, ya tentu punya niat, tapi nggak punya dana dan kita nggak punya tanah. Lalu beliau menawarkan beberapa lokasi tanahnya, lalu saya pilih lokasi tanah yang terakhir. Iya. Nah, oleh karena tidak ada masalah dengan tanah itu. Iya. Lalu beliau berkata, beli saja dengan harga saya beli dulu gitu. Jadi Harga asli. dimudahkan ya. Dimudahkan lah. Tangan Tuhan lah itu. Dan saya bisa cicil. Jadi saya cicil 5 juta. Dan terlunas juga. Puji Tuhan lunas. Sudah lunas, setelah lunas ya AJB sudah atas nama kita, atas nama saya. Dan tentu itu adalah hibah ke gereja nanti ya. Dengan cara Tuhan juga, kemudian mulai dibangun tanah yang sudah dimiliki ini. Iya, karena waktu itu corona kan, Ya. sementara dari pihak hotel, ke pihak hotel kita nggak bisa lagi pakai hotel untuk Ya. ibadah. Ya, alat barang-barang kita masih di hotel semua. Dan bagaimana nanti kalau corona selesai, kita ibadah di mana kan begitu. Akhirnya lagi pula waktu itu PSBB, Ya. ya lockdown ya. Saya aktivitas hanya di rumah bosan. Karena kelelahan gereja itu bisa lewat jalur kampung, Ya. maka saya coba ke sana. Kan masih lalang dulu, Ya. masih lalang. Akhirnya ya saya coba tebas-tebas lalangnya. Ya. Ya muncullah inspirasi. Ya kenapa nggak bangun gereja kecil aja di sini, Ya. kira-kira begitu. Lalu dengan uang seadanya waktu itu saya masih ingat 3,5 juta kita belanjakan itu kayu. Makanya tiangnya itu kayu-kayu. Lalu kita mulai membangun gitu. Itu ceritanya. Dan dalam proses pembangunan itu ada cerita yang menarik, perjalanan hidup keluarga Lae. Ini yang sangat dramatis menurut saya, perlu diceritakan. Cara Tuhan itu kan menolong, memperbaiki, bahkan menaikkan kelas dan iman kita itu kan berbagai cara. Iya. Termasuk diuji, diberikan
pengalaman yang secara manusiawi agak sulit kita terima begitu. Betul. Karen yang anak kedua sakit begitu. Iya. Ceritakan itulah. Kemudian sampailah berjuang ke rumah sakit Cipto di Jakarta, Iya. sampai ke India, sampai Iya. sekarang begitu. Iya. Ceritakan. Jadi saat saya lagi membangun gereja itu, Ya. kenapa saya sebut saya? Bukan kami. Karena waktu itu saya tidak berani melibatkan jemaat dalam hal pendanaan juga. Namanya jemaat juga kesusahan karena corona. Ya. Akhirnya dengan seadanya kita bangun. Sudah berdiri tiangnya, dibikinkan atapnya. Ya. Tiba-tiba waktu itu istri saya telepon ke saya lagi di lokasi gereja. Papi tolong pulang. Ini Karen, kenapa ini biru tangannya? Apa tadi salah gendong? Saya pikir ya mungkin juga karena kan suka saya gemesin anak saya. Tapi besokannya juga begitu, tambah biru yang lain gitu. Ya. Sampai puncaknya di hari Minggu setelah ibadah online, anak saya tuh muntah darah. Bukan muntah darah, muntah. Muntah, tapi di sininya biru, wajahnya biru, pucat pasi. Nah, wah udah enggak, ini sudah tanda-tanda nggak baik gitu. Tapi masih saya tuh Waktu lahir normal ya, tidak ada. waktu lahir normal, Iya. tidak ada gejala-gejala sakit Iya. gitu, nggak rewel juga enggak. Akhirnya Seninnya karena saya lihat udah minim respon dia, lemas, minum susu juga sudah tidak mau. Ya. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Waktu itu ke rumah sakit Hermina. Ya. 8 Di hari di Balikpapan. Balikpapan. Oke. Di 8 hari dirawat di sana, Dokter Medina mendiagnosa bahwa baby Karen itu atresia biliar. Apa artinya itu? Atresia biliar itu dia tidak punya saluran dari hati, dari liver ke empedu, sehingga Jadi racun tubuh itu nggak bisa dibuang, atau nggak bisa dilawan, Iya. Ya. sehingga racun tubuh itu ya merusak hati itu sendiri dan racun itu menyebar ke seluruh darah. Ya. Ya. Itu sebabnya dia menjadi kuning Ya. dan matanya menjadi kuning. Dijemur-jemur nggak ada arti, Ya. gitu. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, yang tipe B, yang rumah sakit daerah punya, yaitu Provinsi? rumah sakit, Provinsi. rumah sakit Kanujoso, Iya. Balikpapan. Lalu dokter Imam, dokter bedah anak waktu itu Ya. berkata, oh ini bisa dibikinkan kasai, dibikinkan saluran gitu ya. Oke. Jadi untuk membuang racun itu dari liver, dari Ya. hati langsung ke usus. Tapi dia bilang ini kemungkinan berhasilnya 20%. Oh. Ya kalau Berarti 80% gagal. ya 80% gagal kalau Ya. begitu. Ya. Nah, saya nggak mau ambil risiko, saya masih mau berjuang untuk anak saya. Iya. Ya udah kalau gitu mau dirujuk tidak katanya. Saya bilang ya dokter, mau dirujuk ke Jogja atau ke Jakarta? Oh. Saya bilang kalau Jogja saya nggak punya kenalan. Kalau Jakarta dulu saya tinggal di sana. Nah, akhirnya ya udah kami bersedia dirujuk ke rumah sakit Cipto. Oke. Itu sebabnya kami, kalau saya tidak salah ingat tanggal 8 Desember kami sampai Desember 2020. di 20 di Corona masih menggila. awal-awal. Iya, Oke. awal-awal. Lalu datang ke Jakarta harus merintis atau paling tidak tempat singgah, bagaimana prosesnya iya. kemudian? Pembangunan gereja saya tinggal di sana tanggung. Iya. Ya puji Tuhan atap sudah terbangun dan sedikit dinding sudah mulai disusun bata. Iya. Dalam keadaan itu berat dan anak pertama saya juga saya tinggalkan di sana sama mak tuanya, sama ipar saya. Iya. Lalu kami berangkat bertiga. Puji Tuhan ada orang baik yang menolong kami waktu itu. Salah satu karyawan dari rumah sakit Kanujoso. Yang di provinsi. Cipto. Oh, Cipto. Oke. Menawarkan kami sebuah tempat untuk tinggal di rumah singgah. Rumah singgah Bamuis BNI namanya. Tentu kerjasama dengan BNI lainnya. Iya. Kalau saya tidak salah ingat, Bamuis BNI ini berafiliasi dengan NU kali ya, gitu ya. Kalau saya tidak salah ya. Ya. Dan uniknya kamilah pasien pertama Kristen, pendeta pula di sana. Jadi sudah banyak orang yang singgah di situ Ada, untuk iya, singgah. pengobatan. Ada 12 kamar kalau saya tidak salah hitung.
tempatnya bagus, Iya. gitu ya. Tempatnya bagus, tapi tidak ada AC. Oke. Tidak ada AC. Nah, kami tinggal di sana selama 3 bulan lebih. Ya. Nah, jadi kami naik transportasi online ke Cipto. Dan di umur yang keempat bulan, Karen dibiopsi hati dan dinyatakan memang atresia biliar, dan status hatinya sudah status terakhir, yaitu sirosis. Artinya hatinya itu sudah membatu, sudah membeku, sudah tidak berfungsi lagi. Solusi satunya harus dicangkok di transplantasi. Ya, secara medis tidak ada cara lain yaitu selain transplantasi hati atau cangkok hati. Lalu kemudian Lae menawarkan diri, apa ceritanya kemudian? Sebenarnya saya agak berat kalau disuruh saya untuk Iya. mendonor. Sebenarnya yang mau maju duluan itu istri saya. Hati seorang ibu gitu ya. Iya. Istri saya. Tetapi apa daya waktu ditanya oleh Dokter. perawat Oke. transplant Iya. yang punya golongan darah sama itu ya saya. Golongan darah. Akhirnya ini pecutan juga buat saya. Ya saya mau nggak mau dengan di waktu yang sama langsung saya siap gitu. Ini hati Bapak ya. Siap. Ternyata istri saya nggak bisa. Oh udah saya siap, saya maju gitu. Padahal saya sebenarnya orang yang paranoid dengan dokter gitu ya. Tapi karena anak, Iya, karena anak, saya dari dulu disuntik aja. ya Saya seperti yang di video-video itu ketakutan. ketakutan gitu. Tapi demi anak Ini ini. anak ya maju lah. Ya, oke. Maju. 8 bulan kami berjuang di RSCM Ya. untuk Kenapa mendiagnosa. begitu prosesnya lama, 8 bulan sampai harus? Ya kami mengikuti berjuang begitu. cara kerja yang ada di sana. Oke. Lagi pula banyak pasien lain, ratusan pasien atresia biliar sama seperti kami. Kami dengar, saya sebutlah, sebantaran Karen ini berjuang soal hati, banyak yang meninggal juga. Ya itulah yang membuat kami sangat terpukul. Ya. Di rumah singgah di tempat kami tinggal itu ada pasien lain yang sirosis hati seperti Karen juga Ya. meninggal. Lalu kenalan kami yang sama-sama pasien di RSCM, kan pasien atresia biliar ini bukan pasien rawat inap tapi rawat jalan. Berapa orang yang meninggal? Kalau saya hitung satu-satu ya nggak terhitung saya. Itu artinya banyak, puluhan orang yang dekat dengan kami, yang sama-sama berjuang, pagi-pagi sama-sama antri, sama-sama ke farmasi, sama-sama pergi ke lab untuk apa? Untuk cek darah, sama-sama bercerita, tapi akhirnya anak mereka pada meninggal. Yang paling banyak di usia 2 tahunan ya, setahun yang mendekati 2 tahunan itu paling banyak meninggal di situ. Perjuangan sampai ke rumah sakit di India itu, kenapa sampai ke India? Jadi itu unik Reko ya. Waktu itu Karen itu kena COVID, Ya. masuk ke ICU juga waktu itu. Ya. Saya sampai minta pulang paksa anak saya karena kiri kanan sudah meninggal pasien COVID lainnya, tapi nggak diurus. Ya maklum saja karena Banyaknya pasien. ya banyaknya pasien silih berganti. Saya sendiri di situ sampai bermalam di depan ICU itu saya. Tapi pada meninggal gitu. Ya. Istri saya trauma. Tolong keluarkan kami di situ. Tapi kan nggak bisa dikeluarkan karena harus menunggu hasil. Kalau dia negatif baru boleh keluar. Kami harus nungguin semalaman. Gitu. Akhirnya ya udah. Ternyata puji Tuhan negatif. Kami langsung bawa pulang dengan menandatangani surat. Lalu setelah itu juga baby Karen muntah darah. Oh, Di itu artinya RS- bantuan dari medis perlu lagi. Ya sangat perlu. RSCM sudah berupaya yang terbaik. Dia endoskopi 2 kali dia. Ya. 10 hari di ICU, 5 hari di ruang biasa. Ya. Tetapi waktu kami bawa pulang ke rumah, waktu Ya. pasang NGT itu Ya. kan pasang sendiri. Maminya Karen itu pasang sendiri NGT-nya, selangnya dimasukin sendiri gitu. Dengan drama yang sangat luar biasa. Saya ada videonya itu. Jadi kalau dimasukkan udah itu, padahal itu yang silikon yang gampang masuk sebenarnya. Kita beli yang mahal, yang lembut gitu. Tapi itu pun susah nembus. Itu artinya berarti ada penyempitan lagi di dalam Jadi apanya itu. semacam tertolak. Ya. Artinya
takutnya nanti muntah darah yang Ya. kedua. Nah, kekhawatiran kami kalau muntah darah yang kedua, saya lewat anak kami ini bisa Ya. mati gitu. Karena pengalaman dari teman-teman, memang sih ada yang sampai 5 kali muntah darah, nggak apa-apa gitu. Karen ini berapa kali? Ini baru 1 kali sih. Oke. Satu Ini kali. mau kedua tanda-tanda ya? Tanda-tanda udah nggak berani kita. Ya. Nah, akhirnya ya kemana kita bawa? Saya tanya terus ke RSCM, dari RSCM baik perawat, baik dokter yang berwenang, baik bidang admisi berkata transplant tutup untuk waktu yang tidak kita tahu, karena sekarang masih level 4 COVID Delta waktu itu. Nah, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau intervensi juga nggak bisa. Nah, akhirnya ya sudah, tiba-tiba saja ada yang menghubungi kami melalui Facebook. Tidak kenal? Nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Lalu berkata, Pak, dulu bulan April saya sudah pernah menghubungi Bapak, tapi Bapak tidak respon. Unik ya cara. Unik. Dan uniknya saya baru terima pertemanan dengan orang itu. Saya baru terima pertemanan dengan orang itu, nggak ada mutual friend-nya dengan saya. Sementara yang antri ribuan orang lainnya juga minta pertemanan dengan saya. Tapi kenapa saya klik dia gitu? Padahal mutual friend-nya nggak ada. Akhirnya saya bisa baca pesannya, yaitu, Pak, anak saya sudah transplant di India, sama seperti anak Bapak. Jadi mereka yang berpengalaman ingin berbagi. Ingin berbagi dengan kami. Oke. Kalau nggak percaya, ayo kita ketemu gitu. Lalu ketemu? Ketemulah kami. Ketemu, saya lihat perut anaknya, maaf, saya lihat juga perut ibunya yang mendonor ini. Ya. Oh, benar nih gitu kan. Dan mereka bantu kami untuk mengurus visa. Akhirnya kami dapat visa, kami terbang ke India. Lalu di India rumah sakit Apollo kalau nggak salah ya? Apa? Iya. Nah, kami pun ke India itu drama lah itu. Waktu itu sebelum kami berangkat, kan syarat untuk berangkat itu tes PCR. Ya, bisa. Semua kami demam. Kami berempat demam. Posisi meler. Jadi kami swab itu posisi PCR itu posisi meler semua. Tapi bisa negatif. Makanya kami nggak punya persiapan. Padahal udah kami bayar semua lunas ke Iya. India, tiket sudah sudah dibeli. Seandainya satu dari antara kami saja positif, nggak jadi berangkat kami. Karena posisi demam semua. Iya. Tapi puji Tuhan hasilnya Negatif. semuanya negatif. Makanya kami itu jam 10-an kalau nggak salah kami dapat, jam 8 apa ya? Jam 8 hasilnya kami dapat, karena kan hasil itu 8 jam. Pencangkokan itu terjadi di India ya? Iya. Jadi ini sebelum ke India, artinya kami mau ke India itu aja sudah berjuang, ada drama gitu loh ya. Tapi meskipun kami demam, meskipun kami meler, hasil daripada swab kami waktu itu negatif. Baik di sini maupun di bandara di New Delhi. Jadi kami tidak perlu karantina di New Delhi waktu itu. Penanganan di India itu, di rumah sakit itu, drama barangkali ketika masuk di ruang operasi itu lah harus benar-benar mendonorkan, melepaskan Oh gitu, iya. Jadi hati ya, Lai untuk Karen. yang luar biasanya kami sampai di India itu tanggal 22 September. Iya. Karena kami transit dari Dubai apa Abu Dhabi ya? Dubai ya. Kami di Dubai naik Emirates kami. Sampai di India tanggal 22, tanggal 24 sudah mulai pemeriksaan. Dalam 10 hari praktis semua pemeriksaan yang 8 bulan kami lakukan di Indonesia selesai di sana dalam 10 hari. Di sini kami kerjakan itu 8 bulan. Lalu setelah itu udah selesai, tanggal 9 Oktober kami diadakan transplantasi hati. Saya dari tanggal 8 sudah masuk ruangan, Karen juga sama. Jadi saya di tanggal 9 itu subuh saya sudah masuk ruang anestesi. Jadi kata dokter saya 13 jam dioperasi, dan baby Karen dioperasi 21 jam. Saya sadarnya sih hari Minggu kurang lebih jam setengah 9 pagi waktu New Delhi. Berarti 2 hari tidak sadar?
Iya, 2 hari 1 malam lah ya, itu ya. 2 hari 1 malam. Iya. Itu perjuangan seorang ayah. Iya, dan Ketika sudah tahu hati Lai sudah Aduh, dipotong atau diambil, dibagikan ke Karen, saya udah kesakitan itu. sampai sekarang apa dampak dari hasil operasi itu? Ya, sampai sekarang saya masih agak pincang berjalan ya. Saya tanya ke pendonor lain sih nggak begitu. Mungkin efeknya berbeda-beda. Berbeda-beda mungkin ya. Soal capek, mudah capek. Ya tentu. Ya, tapi kalau sekarang saya sudah mendekati normal ya. Ya. Saya sudah sedikit bisa agak agak sedikit melompat. Olahraga, Saya sudah bisa. Nggak sakit apa-apa. Tadinya masih sangat sakit ya. Sekarang saya sudah bisa jalan cepat, sudah bisa. Tapi awal-awal saya nggak bisa jalan ya. Awal-awal saya nggak bisa jalan, dan waktu saya di ICU itu sakitnya minta ampun. Sehingga kan kalau kita kesakitan itu ada obatnya lah, ada penawarnya, yaitu morfin. Jadi saya meskipun pendeta, saya pemakai. ini saya mau tanya lah. Saya bayangkan pelayanan kita di Indonesia 8 bulan dibandingkan tadi di India itu 10 hari. Tidak mengecilkan bangsa kita ini. Cuman saya kira ini sangat istimewa lah ya. Sebagai pasien, barangkali selain tadi ada tangan yang membantu, orang yang berpengalaman sudah memberi donornya ke anaknya juga, mungkin ada lembaga atau apa yang membantu lain? Lewat teman tadi, Iya. keluarga Grace namanya, Iya. kami diperkenalkan. Akhirnya kalau untuk urusan administrasi selama di New Delhi dibantu oleh yaitu lembaga namanya Sinon. Lembaga apa itu? Lembaga Mereka ini membantu orang-orang berobat ke luar negeri, nggak hanya India sebenarnya. jadi pelayanan Itu pelayanan mereka. pelayanan orang-orang yang sakit. Iya, dan kita nggak bayar mereka. Mereka dapat uang dari mana kita nggak tahu, entah itu mereka dapat dari rumah sakit atau dari pelayanan gereja enggak? enggak. Mereka Karena saya pernah dengar juga ada kelompok SOS SOS gitu. ya. Agak mirip? berbeda. Oke. Kalau itu kan hanya menangani secara spiritual aja. Oke. Nah, kalau ini memang mereka membantu kita dalam segala hal, administrasi segala macam. Tapi mereka nggak kita bayar secara langsung, gitu. Jadi mereka memberi informasi dan membantu kita administrasi, iya. Dan itu sangat menolong sekali. Bahkan menyediakan kita translator gitu selama di sana. Pertanyaan yang menarik menurut saya lah, pergumulan Lai waktu ini kan setelah dicangkokkan, ya bagaimanapun sudah terjadi. Tapi waktu awal-awal itu memang ini ya, berjuang juga waktu. Ya, sangat. Saya yang paling berjuang itu adalah untuk berjalan. Ya. Karena kaki saya membatu ya, betisnya, dan paha saya itu rasa terbakar. Bahkan sampai hari ini, meskipun sekarang itu sudah sangat kecil dibandingkan awal-awal, gitu. Terus saya gampang capek ya. Saya jalan sedikit aja sudah saya lelah, berkeringat segala macam. Tapi sekarang sudah mulai normal, gitu. Sebagai pendeta, Anda punya jejak rekam bagus, punya pelayanan, merintis dari bawah, bahkan menunjukkan di masa ya tidak masih muda lah, sudah bisa mendirikan gereja dengan istri yang kemudian satu hati untuk melayani Tuhan. Ini kan lebih dari khotbah ini, pengalaman hidup ini. Apa yang kemudian Lai temukan? Ya, kita tidak salah berdiri di podium, berdiri di mimbar, tapi mimbar yang sesungguhnya itu kan teladan hidup kita. Betul. Nah, justru pengalaman saya mendonorkan hati ke anak kami, baby Karen, menurut saya justru itu adalah khotbah Tuhan bagi saya. Sehingga saya bisa mendengar suara Tuhan dari pengalaman itu. Saya bisa menikmati kebaikan Tuhan dari pengalaman itu. Immanuel, bahwa Tuhan bersama-sama dengan saya, bahwa Tuhan menolong saya. Sementara saya mendonorkan hati saya di Balikpapan, pembangunan gereja yang tadi saya tinggalkan itu tetap berjalan, dan
saya pulang dari India, itu 80% sudah selesai. Sudah selesai. Dananya dari mana? Dananya itu kami cicil-cicil gitu loh. Kami cicil-cicil. Itu luar biasanya. Ada saja orang yang mengirimkan material ke sana tanpa sepengetahuan saya, gitu. Ada orang mengirimkan material. Kita tanya dari jemaat, nggak ada yang mengirim. Ternyata orang lain gitu. Bahkan ada satu rekan saya di Balikpapan yang mengirimkan seluruh keramiknya, jendela dan pintunya gitu. Bahan bangunan untuk Bahan bangunannya dikirimkan. Akhirnya kami tertolong sampai hari ini. Dan selama kami di sana pun, ini ada cerita yang saya tidak pernah luputkan, yaitu Immanuel. Waktu kami ke sana, saya sangat polos sekali. Saya nggak ada kartu kredit, Uang yang kami bawa itu hanya 5.500 US dollar, kurang lebih 70 jutaan. Apa yang terjadi? Kami di sana kekurangan uang. Sebelum operasi itu, kami bertemu dengan seseorang yang di rumah makan seperti ini. ya. Itu di India ya? Di India. Iya. Tiba-tiba karena orang itu baik sama Karen, saya bilang sama ibu itu, Bu, mohon berdoa untuk anakku Karen. Besok mau transplantasi hati. Saya pendonornya. Lalu berkata, kamu serius? Iya. Orang India ya? Orang India. Saya nggak tahu dia agamanya apa. Saya nggak tahu dia agamanya. Tapi dalam hati saya, nanti saya aminkan aja dalam nama Yesus. Karena baiknya ibu itu menyapa Karen gitu. Ternyata waktu dia angkat tangan, dia berkata Holy Father. Berarti, oh ini orang Kristen. Akhirnya, ya udah, restoran yang kecil itu berubah dari jadi gereja kecil pada waktu itu. Iya. Setelah itu, singkat cerita, terjadilah transplantasi hati untuk kami. 2 minggu kemudian, saya sudah keluar dari ICU dong, karena 8 hari aja saya di ICU. Iya. Sudah keluar saya dari rumah sakit, saya sudah di hotel. Iya. Di minggu kedua pasca transplantasi hati, tiba-tiba seseorang menelpon saya dan nomor India. Saya angkat, kali itu saya angkat, dan ternyata halo gitu kan. Dia ngomong bahasa Inggris dan berkata, seseorang saya kirimkan saat ini untuk mengunjungi Anda, ada di lobi hotel sekarang, gitu. Dan orang itu menunggu saya di lobi hotel. Saya turun dengan tertati-tati tentunya, dengan susah jalan. Orang itu membawa sebuah tas kecil, ya, dan itu isinya uang. Itu isi uang India, uang cash. Itu isinya uang cash. Padahal saya tidak pernah meminta uang ke mereka. Oh ya, bagaimana meminta uang? Cuma hanya didoakan waktu itu aja. Ternyata orang itu cari saya di YouTube. Siapa orang ini gitu? Cari saya di YouTube. Bahkan dapat nomor telepon saya pun dari YouTube. Gitu. Langsung mereka kasih kami uang, dan uang itu cukup kami pakai untuk bayar hotel segala macam selama kami ada di India. Itu luar biasa penyertaan Tuhan. Ini kesaksian yang luar biasa dari Immanuel. seorang Lai Andreas. Nama aslinya sebenarnya Janto Waldemar Sinaga ya. Jadi nama saya itu sebenarnya nama aslinya Jonto Waldemar. Oh, Jonto Waldemar Sinaga. Waldemar Sinaga. Andreas itu nama baptis saya. Ya. Baptis karena kita orang Betel, baptisnya setelah dewasa. Ya. Gitu. Sama. Iya. Saya juga pernah dibaptis di GPD. Oh, gitu. Itu kan dikasih nama baru gitu. Nah, itulah yang kita pakai. Oke. Terima kasih Le Pendeta Siap. Andreas. Sahabat Suara Tapian, begitu bincang-bincang saya dengan seorang pendeta yang bukan hanya berkhotbah di podium, tapi berkhotbah di kehidupan sehari-hari. Dia tunjukkan hati seorang bapak berjuang untuk putrinya. Terima kasih sudah menyaksikan kami.